Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, geng? Stay safe, happy healthy there. Kita kedatangan tamu Jang Sekar Aji yang bela-belain datang jauh dari Surabaya, Jawa Timur. Sehat ya, Jang ya? Alhamdulillah, Pak, sehat. Akhirnya sampai juga di Jakarta ya. Dan beliau ini adalah seorang spiritualis milenial Nusantara yang datang ke sini pengen ngobrol-ngobrol tentang situasi 2023 ke 2024, tentang Pak Jokowi, tentang Pak Prabowo, dan peta situasi nasional ke depan, termasuk juga bagaimana Isara Langitan. Mbak Jang Sekar Aji, makasih banyak loh udah luangin waktu, bela-belain jauh. Gimana perjalanan kemarin? Alhamdulillah, lancar, Pak. Lancar ya? Lancar, aman, terkendali. Jadi saya juga kaget juga ya pas Jang Sekar Aji bilang ada hal-hal yang mau diutarakan sehingga bersedia datang ke Jakarta. Ada apa sih yang mau diomongin tentang Pak Prabowo? Gini, Bang, kenapa saya sampai memberanikan diri berangkat ke Jakarta itu, yang menurut saya harus sampaikan soal Bapak Prabowo adalah yang saya lihat selama ini kan banyak sekali orang yang belum mengenal betul beliau. Hati sanubarinya yang tulus, yang ikhlas, yang saya rasa rakyat ini harus tahu. Hati yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi bisa dirasakan. Karena beliau ini saya lihat jiwa patriotnya itu kuat, Pak. Saya kalau melihatnya itu secara spiritual itu di bawah naungan Satria Wibowo, yang artinya kesatria yang berwibawa, mempunyai darah patriotnya juga bagus, terahnya juga bagus. Yang selama ini banyak sekali orang yang kurang mengerti sosok beliau. Jadi saya nekat ini, Pak. Nekat, mau tidak mau saya harus berani. Ini kayak alam nyambut ya? Iya. Alam nyambut, geng. Ini sambil hujan kita tetap jalan ya, Jang. Jalan terus, Bang. Jang, gimana sih yang dilihat Jang Sekar Aji tentang peluang Pak Prabowo Subianto, Doyo Hadikusumo yang hendak maju Pilpres 2024? Apakah akan bisa meneruskan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo? Kalau menurut saya penggambaran yang ada di dunia spiritual ini, Pak Prabowo ini merupakan sosok yang amanah. Beliau sekarang aja kita boleh tahu jadi Menhan ya, Pak. Ya. Dimana kalau kita tahu orang itu dulunya berkompetisi kemudian mau berkoalisi buat negara Indonesia Raya, dimana kita bisa tahu orang yang punya hati tulus. Amanah yang dijalankan dari Pak Jokowi. Beliau ini Pak Jokowi kan sosok yang penuh dengan keberuntungan, Ya. penuh dengan kehati-hatian. Ya. Yang serta-merta saat ini Pak Prabowo pun mengikuti amanah-amanah beliau, Ya. mengikuti apa yang diberikan arahan sehingga rakyat juga bisa merasakan. Ya. Kalaupun nanti di 2024 jadi presiden, saya rasa Pak Prabowo ini sangat bisa mumpuni. Ya. Karena kalau hati tidak satu hati itu tidak bisa berjalan bersama kalau nggak sama. Nah, selama ini kan orang lihat mungkin Pak Prabowo itu ada maksud di pemerintahan, masuk di era Pak Jokowi. Sebenarnya bukan itu, tapi karena ketulusan hati beliau mengikuti amanah yang pergerakannya Pak Jokowi ini bagus. Buktinya gimana sekarang Indonesia? Covid terlewati, Ya. Pak Menhan pun berada di garda depan. Infrastruktur di mana-mana jalanan makin mulus, macam-macam. Bagus, Bang. Daerah aja sekarang terjamah. Ya. Yang selama ini orang bilang yang mana, ternyata jalanan bagus, bantuan sampai ke bawah bagus, Ya. distribusi bagus. Saatnya kita tahu Pak Prabowo ini punya power ya, yang selanjutnya mengemban amanah tongkatnya ke depan, bermimpin di rakyatnya ini harusnya. Kalau saya, Bang, Ya. hati ini mau tidak mau Pak Prabowo itu bagi saya istimewa. Ya. Karena emban amanah ini akan dilanjutkan. Kalau kita boleh tahu beliau-beliau yang sudah di dunia kepemimpinan
terah-terahnya kan kelihatan nih Bang. Ya. Silsilanya kelihatan, bibit bobotnya kelihatan. Kalau nggak mungkin sampai detik ini Pak Prabowo itu mau jadi Menlu. Ya. Gitu Bang. Jeng, selain Pak Prabowo Subianto, saya pribadi ada dua tokoh yang sangat saya kagumi. Yang pertama Pak Presiden Joko Widodo, yang kedua Ibunda Hajah Megawati Soekarno Putri. Nah, Jeng Sekaraji membaca hubungan antara tiga tokoh yang saya sebutkan barusan itu bagaimana? Jadi gini Pak, kita boleh tahu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri ini kan terahnya dari Bapak Soekarno, Iya. Bapak yang membawa kemerdekaan juga. Beliau ini mempunyai hati yang lemah lembut. Kita tahu ibu itu di mana-mana Ya. hatinya sangat lemah lembut. Ibarat kata beliau ini memberikan ide gagasan itu bagus. Ya. Hatinya yang lembut itu terkait dari Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo ini sudah satu garis sebenarnya. Berarti sebenarnya ada kemungkinan akan saling membantu, mendoakan, saling mendukung ya? Insya Allah seperti itu Bang. Karena kayak saya lihat ini dukungannya itu sudah ada. Beliau kayak Ibu Hajah Megawati ini kan ide gagasan masuk di Pak Jokowi bagus. Sampai bisa jadi presiden. Kenapa di Pak Prabowo tidak diberikan amanah lagi? Kemungkinan kalau saya boleh lihat ini dari garis depan ini Pak ya. Ibu Megawati ibarat kata seorang ibu kalau mau memberikan restu atau doanya pasti Pak Prabowo ini akan melanjutkan amanah-amanah dari Pak Jokowi dan Ibu Megawati jauh lebih baik lagi. Gitu Pak. Jeng, insya Allah keyakinan Jeng Sekaraji itu Pak Prabowo Subianto akan melanjutkan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo. Iya. Nah, ada hal-hal apa yang sebenarnya sebaiknya dilakukan oleh Pak Prabowo mulai sekarang bahkan hingga nanti menjadi presiden? Gini Bang, kita tahu Pak Prabowo ini kan jiwa patriot Ya. yang sangat menghormati sejarah, yang menghormati jasa-jasa leluhurnya. Kalau saya boleh sarankan memang beliau ini sebelum nanti sampai di kursi pilihan presiden itu kalau bisa ziarah ke makam-makam pejuang. Ya. Para pahlawan nasional ya. Kayak misalnya boleh saya berikan contoh Pak. Ya. Beliau ini kita tahu perjuangannya kuat sama dengan Pak Prabowo. Sebenarnya hatinya juga tulus sekali kuat mau berjuang tulus untuk Indonesia Raya. Kalau ini dijalankan, misalnya Pak Prabowo mau ziarah ke makam-makam jasa leluhur sebelumnya para pejuang ini sangat bagus Pak. Insya Allah kita Indonesia ini tetap budayanya bagus, secara spiritual, religius, insya Allah aman. Gitu Pak. Yang ada hal khusus ini kan Jeng Sekaraji ini selain spiritualis tapi juga mewakili dari generasi milenial. Iya. Nah, Jeng Sekaraji ngelihat milenial kita ini menjelang sekarang sudah masuk tahun politik, menjelang 2024 itu seperti apa? Di milenial muda ini sebenarnya kita ini harusnya bergerak lebih baik lagi dari sebelumnya ya Bang. Yang tidak terjun kalau bisa dari sekarang kita menyiapkan wadah, gagasan ide ke depannya untuk bisa lebih maju, lebih berkembang lagi di kaula mudanya. Tidak harus yang nyun sewu, yang sepuh-sepuh yang memikirkan kita yang bergerak, enggak. Kalau bisa kita yang bergerak, yang sepuh memberikan amanahnya. Begitu Bang. Yang terakhir, pesan untuk rakyat Indonesia, kenapa wis wayahe Pak Prabowo Subianto Djadikusumo meneruskan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo di 2024 nanti? Baik Bang, gini, 2024 ini adalah pilihan yang milenial cerdas. Saya rasa mereka semua tahu. Mereka sudah mengenal sosok Pak Prabowo dari start awal mencalonkan presiden sampai kesekian kali sampai detik ini beliau patriotnya itu tidak berhenti. Kenapa? Satu, orang yang tulus itu akan bergerak terus. Ya. Ibarat kata pejuang itu sampai akhir hayat. Tidak ada ceritanya pejuang itu berhenti di tengah jalan, itu nggak ada Pak.
Saya rasa Pak Prabowo ini adalah jiwa yang mumpuni, berwibawa, mampu mengangkat Indonesia kembali lebih kuat lagi, kembali menjadi yang dihormati di negara-negara lain. Tidak sama ibarat kata berpikir, oh Indonesia ini nanti tidak bisa maju. Oh tidak, Indonesia akan lebih baik lagi apabila Pak Prabowo menjadi seorang presiden yang mumpuni. Insya Allah seperti itu, Bang. Jeng, makasih banyak ya. Oke, Jeng Sekar Haji, semoga terus sehat. amin. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama ikhtiar. Semoga berbagai prestasi pembangunan Pak Presiden Joko Widodo nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto Djadikusumo. Makasih banyak dan terus sebarkan gagasan-gagasan kebaikan di mana-mana, Jeng ya. Oke, Dan siap. salam hangat buat teman-teman spiritualis lainnya. Siap. Dan insya Allah kita ketemu lagi nanti pas Pak Prabowo jadi presiden ya. Oke, siap. Suwun, nggih.